Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas 2 dari Pendidikan Jasmani NPM 192191124. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang proses dan kondisi belajar gerak. Baik, langsung saja kita membahas materinya. Yang pertama yaitu ada proses belajar gerak. Proses belajar gerak dihasilkan dalam pengembangan pola-pola gerak. Pola gerak merupakan gabungan dari gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam respon-respon gerak yang membentuk pola-pola gerak tertentu yang menjadi kebiasaan dalam berbagai aktivitas. Misalnya, gerakan berjalan yaitu menggabungkan gerakan kaki, tangan, dan tubuh. Keterampilan gerak adalah perilaku gerakan yang dilakukan seseorang timbul atas respon yang berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan yang mengarah kepada seseorang tersebut. Menurut Drow-Watt-Jackie 1981, respon gerak terdiri dari 3 tipe, yaitu gerakan penyesuaian dari tubuh untuk mengatur respon gravitasi dan akselerasi disebut gerakan postural. Gerakan yang menjadikan seseorang untuk menjelajahi ruang yang disebut gerakan lokomotor. Dan gerakan yang melibatkan benda tertentu sebagai objek yang dimanipulasi yang disebut gerakan manipulatif. Belajar gerak adalah suatu proses, suatu aktivitas berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai tujuan belajar merupakan suatu fase. Fitz dan Foster 1967 dalam Oliveira dan Gorman 2004 membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonom atau otomatis. Yang pertama yaitu ada fase kognitif atau fase tahap awal. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pemikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan, namun dengan cara berulang-ulang pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayanginya. Dan yang kedua yaitu ada fase asosiatif atau fase menengah. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan, yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam rangkaian gerakan yang bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada tahap merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal tersebut. Misalnya gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemampuan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten dan pelaksananya semakin halus.
Yang ketiga yaitu ada fase otonom atau tahap akhir. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang sangat tinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tersebut walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang bisa dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis, adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya pada permainan sepak bola yang sedang mengiring bola, begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawannya, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara menggiring bola lebih cepat atau melakukan gerakan belokan atau passing ke teman. Yang kedua yaitu ada kondisi belajar gerak. Materi yang kedua itu ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang mempengaruhi atau yang menekan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Yang pertama yaitu ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung secara proses belajar gerak. Pelajar perlu memahami berupa mengingat bentuk bagian-bagian gerak yang dipelajari, ya, dan berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan yang perlu dipahami, kemudian diingatkan adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah dia lakukan. Yang kedua yaitu kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan di luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internalnya yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Berikut adalah stimulus dalam kondisi eksternal. Yang pertama yaitu ada pemberian pembelajaran gerak. Pemberian pembelajaran gerak mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diingatkan oleh guru secara singkat dan jelas dan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Hal-hal penting yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara melakukannya dan urutan-urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Yang kedua yaitu pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerak. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai pada dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk membenarkan dan memahami gerakan tersebut. Apabila gerakan cukup rumit,
hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci-kunci gerakan yang akan dibahas untuk pelajar. Setelah pelajar diberi penjelasan dari contoh gerakan secukupnya, mereka diberikan instruksi untuk mempraktekkan gerakan. Mempraktekkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang ingin dipelajarinya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu penyampaian umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang diperoleh oleh pelajar setelah mempraktekkan gerakan tersebut. Pelajar sebaiknya informasi tersebut sangat penting agar pelajar tahu mengenai seberapa baik ia telah mampu melakukan gerakan. Dengan demikian ia menjadi tahu juga pembalikan apa yang seharusnya diusahakan selanjutnya. Berdasarkan sumbernya, umpan balik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu umpan balik internal, yaitu mampu balik yang diperoleh secara langsung pada saat gerakan yang dilakukan. Yang kedua yaitu umpan balik eksternal, yaitu mampu balik yang diperoleh melalui informasi yang didengar. Pemberian umpan balik adalah penting, tetapi hendaknya dilakukan secukupnya saja, karena apabila terlalu banyak umpan balik bisa menunjukkan bagaimana pelajar secara kognitif sebenarnya pelajar sudah tahu kesalahannya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan prakteknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.